Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Dalam kalender pembacaan Alkitab setahun gereja kita, minggu ini kita sampai di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleaki. Dan hari ini kita akan membahas satu ayat yang seringkali disalahgunakan sebagai landasan perpuluhan. Mari kita baca Maleaki 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah robbing God, merampok Allah. Di ayat 9 LAI menggunakan kata menipu aku. Terjemahan bahasa Inggris adalah robbing me, merampok aku. Dan ini lebih sesuai dengan bahasa Ibraninya, kaba, yaitu merampas, merampok. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak tahu Robin Hood? Pahlawan rakyat kecil yang merampok harta kekayaan penguasa yang korup, kemudian hasil curian ini dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Saudaraku, itu kisah Robin Hood yang dipuja bak pahlawan karena dia menyelamatkan rakyat kecil. Hari ini bukan cerita Robin Hood, tapi robbing God. Kisah Israel dan juga para imam yang merampok Allah. Jemaat Tuhan, perlu kita ketahui bersama terlebih dulu bahwa Maleaki adalah kitab yang memuat kemarahan Tuhan pada bangsa Israel, secara khusus para imam. Pesan kitab Maleaki bukan untuk memberikan pengaturan atau dalam rangka meregulasi perpuluhan, namun Maleaki bicara soal kesetiaan Allah yang direspon secara tidak pantas. Dari pihak Allah jelas sejak pasal pertama, kitab ini dimulai dengan pernyataan kasih dari Allah. Tapi sebaliknya dari pihak Israel, Israel justru merespon dengan tidak pantas. Israel melakukan 3 macam pencemaran. Pencemaran ibadah, pencemaran imam, dan juga pencemaran perkawinan. Maleaki menyatakan dengan terus terang kebobrokan umat Israel dalam ibadah. Di pasal 1 dicatat di sana, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Saudaraku, inilah problem utama di dalam kitab Maleaki. Apa yang kita anggap itu tidak baik buat kita, kita anggap itu baik buat Tuhan. Apa yang kita anggap tidak pantas buat kita, kita anggap itu pantas buat Tuhan. Apa yang kita anggap tidak layak disajikan di meja makan rumah kita, justru kita jadikan itu persembahan bagi Tuhan. Dan di pasal 3, kembali latar belakang ini diserukan Allah. Allah yang kasih setianya tidak berubah versus Israel yang telah menyimpang dan tidak memelihara Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka nanti kita temukan di ayat 10 dengan nada perih dan luka, Allah menantang Israel untuk membuktikan kasih setianya. Jadi konteks ayat 10 adalah teguran Tuhan. Tuhan lagi marah. Siapa sasarannya? Israel. Khususnya para imam yang korup. Masalahnya hari-hari ini ketika berbicara Maleaki 3, gereja seringkali bypass ke ayat 10-nya langsung. Ayat ini dijadikan amunisi oleh gereja dan para hamba Tuhan guna mengumpulkan perpuluhan dari jemaat. Coba tengok cover amplop persembahan perpuluhan atau tampilan di slide LCD warta gereja. Ironisnya, ketika Maleaki 3 ayat 10 ini seringkali dipakai justru sebagai landasan sebelum kantong persembahan itu diedarkan. Kalimat teguran ini berubah menjadi kalimat himbauan dari majelis yang penuh kelembutan. Jemaat Tuhan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan
semesta alam. Sungguh penuh kasih mesra kan? Siapa sasarannya? Ya jemaat dong. Pertanyaannya, apakah saat itu jemaat yang mendengar dalam posisi sedang merampok Allah? Selain itu, ayat ini juga bukan mengajarkan konsep berilah maka kamu akan diberi, atau berilah maka diberi lagi lebih banyak. Seakan-akan kalau kita rutin setor perpuluhan, maka otomatis Tuhan itu mencurahkan berkat-berkatnya melimpah, tingkap-tingkap langit terbuka. Ini nih jackpotnya, bayangannya hujan berkat atau hujan duit. Padahal yang dimaksud tingkap langit terbuka di konteks ini ya memang hujan biasa, hujan air. Juga sebaliknya, kalau kita lupa setor perpuluhan, maka seperti jaminan perlindungan dari surga itu jadi expired. Perpuluhan seolah merupakan premi dari asuransi surgawi kita. Lah, kalau begini caranya apa bedanya Tuhan dengan robot? Kita kok yang pegang kendali. Dan apa bedanya Tuhan dengan preman Tanah Abang yang nuntut uang keamanan supaya para pedagang bisa terus berjualan? Saudaraku, saya di sini bukan melarang perpuluhan. Tentu baik kalau jemaat memberi perpuluhan. Ayo, turut dukung pekerjaan Tuhan, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Namun sekali lagi, bicara mengenai perpuluhan, bukan berarti kita yang hidup di zaman anugerah tidak lagi perlu memberi. Justru kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bukankah orang percaya seharusnya lebih bermurah hati? Mengerti bahwa yang namanya berkat adalah titipan Tuhan. Tidak seharusnya kita nikmati sendirian. Hanya pesannya adalah, janganlah Maleakhi 3 ayat 10 ini dipakai sebagai landasan perpuluhan. Terakhir, mari kita tengok hidup kita. Adakah tindakan kita yang dalam keseharian itu merampok Allah? Yang itu menandakan kita ini sedang meragukan kesetiaan dan pemeliharaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mau belajar hidup tidak merampok Tuhan. Kami mau belajar hidup percaya bahwa ada Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang memelihara dan memegang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui harta benda kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.